Assalamualaikum Pak Gusti, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Buda. Ya, pada kesempatan kali ini mohon berkenan Pak Gusti menjawab beberapa pertanyaan saya terkait dengan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu. Saat ini saya bersama dengan Pak Gusti YB, SPD, SD. Beliau adalah kepala sekolah saya di SD Negeri Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Baik, langsung saya mulai nih Pak Gusti. Ya, Oke, pertanyaan yang pertama, Pak, tentunya dalam memimpin sebuah sekolah, Bapak tentu saja menemui beberapa masalah dengan beberapa pilihan yang kedua-duanya baik. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Monggo, Pak, silakan. terima kasih Bu Bida. Memang untuk mengambil sebuah keputusan kita perlu belajar dari pengalaman yang sudah-sudah dulu karena pengalaman merupakan guru yang paling baik untuk kita. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa membedakan mana yang termasuk dilema etika maupun juga moral. Dengan demikian, eh, dari belajar pengalaman-pengalaman itu, kita akan semakin dimampukan untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah pengalaman ya Pak Gusti, karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Terima kasih Pak Gusti. Untuk pertanyaan yang kedua, tentu saja dalam masalah-masalah yang ditemui Pak Gusti selama ini, Pak Gusti dihadapkan pada kondisi yang dua-duanya benar. Jadi akan sangat sulit untuk memilih begitu ya. Eh, Lalu bagaimana dalam pengambilan keputusan Pak? Kira-kira hal-hal apa saja yang Pak Kusti pertimbangkan dalam mengambil keputusan di mana Pak Kusti dihadapkan pada kasus yang dua-duanya itu benar, jadi tidak ada yang salah gitu ya. Apa yang dikedepankan dalam pengambilan keputusan ini? Monggo Pak. Terima kasih Bu Wida. Memang setiap keputusan yang kita ambil tentu ada risiko, baik itu ada dua kepentingan yang benar maupun ya mengandung nilai-nilai kebajikan. Tentunya kita sebelum mengambil sebuah keputusan perlu kita kaji terlebih dahulu kira-kira keputusan mana yang kita ambil nanti yang perlu adalah mengandung risiko yang terkecil dalam arti bahwa keputusan yang kita ambil itu akan nanti bisa diterima oleh semua pihak sehingga dalam mengambil keputusan atau sebelum mengambil keputusan tentu kita pertimbangkan dengan cara meminta pendapat dari teman, kemudian kita ya dengan sharing dengan teman, sehingga dengan keputusan yang kita ambil itu merupakan sebuah keputusan yang terbaik dalam arti mengandung risiko yang terkecil, negatif dan terkecil. Jadi walaupun semuanya baik, tapi harus perlu ada satu yang terbaik yang kita ambil. Tadi kita mengandung risiko negatif yang paling kecil. Baik, jadi Pak Kusdi dalam mengambil keputusan itu tentu saja memperhatikan resiko yang terkecil dari dua pilihan keputusan yang dua-duanya beresiko begitu ya. Selain itu Pak Kusdi juga meminta pendapat teman untuk mendapatkan solusi atau keputusan yang terbaik. Begitu nggih Pak nggih? Baik. Karena itu berbeda. Kita menyadari bahwa keputusan yang kita ambil atau pendapat kita belum tentu benar. Kita harus menyadari seperti itu, jadi kita perlu meminta masukan, saran dengan teman-teman, karena saya yakin bahwa pendapat teman akan sangat-sangat berperan dalam menentukan keputusan yang kita. Baik, terima kasih Pak Kusti. Saya akan menuju pertanyaan yang nomor 3. Dalam pengambilan keputusan ini,
prosedur apa yang Bapak terapkan sehingga keputusan yang diambil kira-kira nanti bisa bertanggung jawab gitu ya, dipertanggungjawabkan begitu. Iya Bu, Em, begini Bu Bija, setiap sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita memang perlu ya menampung masalah-masalahnya itu dulu, kemudian perlu kita mengidentifikasi masalah tersebut, baik itu dilema etika maupun juga terus kemudian setelah itu Bu, kita juga setelah mengambil mengidentifikasi, kita juga tadi menerima masukan-masukan dari teman-teman, nah, dari hasil pertimbangan-pertimbangan tersebut, masukan-masukan dari teman tersebut perlu kita ambil pertimbangan, kemudian tapi kita baru menentukan. Jadi sebelum kita mengambil masukan, perlu kita cermati dulu Bu, kira-kira risiko apa yang ditimbulkan nanti, tapi saya yakin dengan masukan-masukan teman, dari sebuah saran, dari teman-teman, itu nanti akan menjadi hal yang sangat hati dalam mengambil keputusan. Jadi langkah-langkah yang saya ambil biasanya saya akan menampung dulu pemasukan masalah itu, kemudian saya identifikasi, kemudian saya olah dengan masukan-masukan dari teman, dari masukan itulah nanti baru memutuskan. Itu beda. Baik, jadi yang pertama adalah menerima masalah, kemudian mengidentifikasinya ya Pak. Setelah itu meminta pendapat teman tentang masalah itu, baru kemudian menganalisisnya hingga diperoleh suatu keputusan. Begitu nggih Pak Gusti nggih. Terima kasih. Nah, selanjutnya Pak Gusti. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Gusti anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Dilema etika itu maksudnya yang dua-duanya itu keputusannya itu benar, tapi kita harus memilih salah satu yang paling benar tadi Pak Gusti. Iya, berbeda selama ini yang saya terapkan di di SD ke-6 itu begini, bahwa ada pepatah mengatakan bulan air akan pembuluh, bulan kata karena membakar. Jadi hal-hal yang baik dalam mengambil keputusan adalah dengan cara musyawarah. Jadi musyawarah di dalam arti bahwa masukan-masukan dari teman-teman itu sangat-sangat berarti dalam mengambil keputusan. Dan dari hasil teman-teman itu kan setiap orang jika riset dianggap setiap orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Dari berbagai karakter itu kita harus bisa memilih mana yang terbaik sehingga nanti dalam mengambil keputusan tersebut bisa diterima oleh semua pihak. Saya yakin berbeda karena dengan bermusyawarah itu berasaskan kekeluargaan. Jadi setiap misalnya usul atau saran yang kurang baik, kurang diterima, saya yakin semua akan bisa diatasi karena asasnya adalah kekeluargaan. Karena dalam keluarga itu antara ayah, ibu, anak harus klop semua. Saya yakin dengan cara musyawarah ini akan menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih Bu. Baik, jadi intinya adalah musyawarah dengan asas kekeluargaan begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selama ini Pak, dalam Pak Gusti mengambil keputusan, kira-kira hal-hal apa saja yang masih menjadi tantangan bagi Pak Gusti? Ya, begini. Tentunya dalam mengambil satu keputusan, tentu ada yang senang dan yang tidak. Tetapi kami akan berusaha untuk bisa mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua. Tapi itu sulit karena tantangannya begini. Yang pertama adalah sikap yang kurang mendukung dari teman tersebut. Kadang-kadang yang perlu kita sudah mengambil yang terbaik, tapi dianggap merugikan mereka sehingga mereka tidak mendukung keputusan kita. Jadi ketika kita
mau mengambil keputusan tidak ada dukungan dari teman, itulah yang bagi saya merupakan tantangan yang paling besar kalau kita akan mengambil keputusan. Kemudian juga tantangan yang paling berat adalah waktu yang misalnya singkat. Kita harus mengambil satu keputusan, padahal di saat itu kita sedang mengerjakan tugas yang belum selesai, sehingga masalah yang atau keputusan yang kita ambil kadang-kadang tidak bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang tantangan yang saya hadapi selama ini, Bu Wida. Baik. Bu Wida. Jadi ada dua ya Pak. Yang pertama adalah ketika keputusan yang dipilih oleh Pak Gusti tidak mendapat dukungan dari teman-teman, dan yang kedua adalah ketika waktu untuk mengambil keputusan itu terlampau singkat, sementara banyak pekerjaan yang sedang Pak Gusti kerjakan, sehingga menjadi sedikit tertekan gitu ya Pak ya, tertekan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Baik Pak Gusti, terima kasih. Saya akan ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah ini Pak, tadi ketika Pak Gusti dihadapkan dalam satu masalah yang yang harus segera diselesaikan dalam waktu tertentu yang notabene tidak lama. Nah, apakah ada kiat-kiat tersendiri Pak Gusti? Apakah Pak Gusti langsung mengambil keputusan itu juga, atau Pak Gusti bisa membuat jadwal atau mengembalikan tadi seperti yang Pak Gusti jelaskan? Ini khusus untuk masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian yang cepat begitu Pak? Iya, untuk setiap masalah yang perlu mendapat keputusan yang cepat itu ya tidak segampang membalikan telapak tangan yang berbeda. Iya. Dan harus kita cermati dulu masalah tersebut dengan ya penuh kehati-hatian. Jadi dalam arti masalah yang demikian yang perlu mendapatkan keputusan dengan cepat, yang perlu kita ambil. Sekali lagi, apabila ada teman atau rekan yang bisa kita nilai masukan, alangkah baiknya kita nilai masukan. Tetapi apabila waktu itu saya seorang diri harus memutuskan, maka sekali lagi kami harus melihat risiko kecil yang ditimbulkan, yang timbul dari masalah itu, maka saya pun akan memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan, walaupun tidak ada masukan dari teman, tapi karena pengalaman tadi, maka saya pun harus berani mengambil risiko untuk mengambil keputusan itu. Jadi ketika saya dihadapkan satu masalah dalam waktu cepat, saya harus bisa memutuskan itu dengan cepat pula, dengan penuh kehati-hatian, dan saya usahakan supaya keputusan itu yang bisa diambil bisa diterima semua pihak berbeda. Karena ya tadi berbeda berdasarkan pengalaman-pengalaman, sehingga dari pengalaman tersebut saya yakin keputusan yang saya ambil nanti bisa diterima. Itu berbeda. Baik, jadi apabila masih ada rekan gitu ya Pak Gusti akan meminta pendapat dari teman, tetapi jika tidak memungkinkan ada teman yang bisa memberikan solusi, maka Pak Gusti dengan pengalaman yang Pak Gusti miliki akan mengambil resiko yang paling kecil dari dua kemungkinan yang mungkin diambil. Begitu nggih Pak Gusti nggih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Gusti, kira-kira adakah figur atau sosok atau mungkin ada faktor-faktor yang bisa mempermudah Pak Gusti dalam pengambilan keputusan? Ya, terima kasih Bida. Saya kira untuk SD kesenang ya berbeda dalam setiap keputusan yang diambil, terutama untuk kemajuan SD kesenang adalah yang pertama untuk saya adalah dukungan 100% dari teman-teman dari SD Keseneng yang saya rasa itu membuat atau faktor yang paling mendukung keputusan selama ini. Sebab kami tahu berbeda bahwa rekan-rekan di SD Keseneng itu punya komitmen, satu komitmen
Satu yaitu apa? Ingin memajukan SD Kesenian. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, tapi teman-teman itu punya niat yang luar biasa, kemampuan atau niat yang luar biasa untuk memajukan. Itu yang mendorong saya atau menjadi faktor yang sangat-sangat membantu saya dalam mengambil juga dukungan dari orang tua murid yang begitu luar biasa, semangat dari anak-anak juga luar biasa. Itulah yang membuat faktor yang bisa membuat lebih gampang untuk membuat sebuah keputusan, karena saya yakin bahwa dukungan dari berbagai pihak yang sangat luar biasa itu yang saya butuhkan berbeda. Dan sekali lagi berbeda bahwa dalam mengambil keputusan, untuk saya pribadi, saya tidak serta-merta atau langsung memutuskan secara pribadi, tapi akan saya lebih membutuhkan orang lain, karena saya yakin bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kelemahan, tapi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh beberapa rekan-rekan kerja itu akan menjadi suatu yang besar untuk mengambil sebuah keputusan yang tadinya bisa memajukan. Terima kasih Bu Wida. Baik, jadi intinya adalah kolaborasi ya Pak, dan teman-teman, wali murid, serta murid-murid merupakan kekuatan Pak Kusdi untuk menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Kusdi. Tibalah kita di pertanyaan yang terakhir. Dari paparan yang telah Pak Kusdi sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa, hal baik apa yang kita bisa sama-sama petik hingga kedepannya kita bisa terus menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, Bu Wida. Dalam mengambil keputusan tentang dilema etika, bahwa kita jangan pernah menganggap kita adalah orang yang paling hebat. Kita perlu menerima masukan dari orang lain, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima oleh semua pihak dengan hati yang lapang, dengan legowo, ikhlas, dan akhirnya apa yang bisa itu akan mendapatkan untuk semuanya. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah sikap rendah diri ya Pak, rendah hati begitu ya Pak, sikap rendah hati sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana yang akhirnya diterima oleh semua. Dan terbukti Pak Kusdi adalah kepala sekolah saya yang merupakan suri teladan saya, sehingga keputusan-keputusan yang sudah Pak Kusdi ambil kiranya memang yang terbaik untuk SD kita dan untuk kebaikan bersama. Begitu Pak Kusdi. Terima kasih sekali atas waktu yang Pak Kusdi sudah luangkan untuk menjawab pertanyaan saya, membantu saya untuk mendapatkan pengalaman baru, khususnya dalam mengambil keputusan. Begitu Pak Kusdi, kiranya sudah cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Wulan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fida. Ya, Bulan, sebelum saya melakukan wawancara hari ini, perkenalkan nama saya Afidatul Rahmania. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Keseneng, Kecamatan Sumowono. Mohon izin Bulan hari ini untuk mewawancarai Bulan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Sebelum saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus Bu Wulan jawab, terlebih dahulu saya akan perkenalkan Bu Wulan nggih. Berikut ini adalah Bu Wulan. Bu Wulan nama lengkapnya adalah Sri Wulandari. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Pianggang 2, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Baik, apakah sudah bisa saya mulai Bu Wulan?
Bisa, Mbak. Oke, terima kasih. Bulan, hari ini saya akan menanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Yang pertama Bulan, selama ini bagaimana Bulan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Terima kasih Mbak Fida untuk pertanyaannya, bagus sekali. Mungkin saya sendiri karena baru menjadi kepala sekolah, tentunya saya juga baru proses dalam belajar. Sehingga dalam pertanyaan yang pertama ini, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika itu merupakan suatu hal yang baru juga buat saya. Untuk itu, cara saya mengidentifikasinya adalah saya memahami dulu personilnya. Saya mencoba untuk memahami personil satu persatu, partner saya dalam bekerja, kemudian nilai-nilai apa saja yang tentunya membuat dilematika itu, sehingga saya korek secara intens itu menggunakan metode pendekatan secara individual. Begitu. Oke, terima kasih nggih. Berarti Bulan yang pertama mengenali individunya dulu nggih untuk menentukan itu apakah dilema etika atau bujukan moral. Baik Bulan, selanjutnya selama ini bagaimana Bulan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bulan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih untuk pertanyaan yang nomor 2. Itu merupakan dua kasus ya, kasus, tapi itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan dengan dua dilematika itu, mungkin saya memprioritaskan kepentingan yang menyangkut orang banyak dulu. Sehingga walaupun itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu kan tapi tetap ada prioritas utamanya. Kalau misalnya itu lebih menyangkut untuk fasilitas atau memfasilitasi umum, maka itulah kebijakan yang harus saya ambil. Karena kita di sini itu adalah abdi masyarakat yang tugasnya adalah melayani, sehingga segala sesuatu yang kita ambil itu kita kembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka keputusan itu kami ambil mana yang harus memfasilitasi masyarakat lebih dulu. Gitu Mbak Bida. Oke, jadi kepentingannya terletak pada orang banyak begitu ya Bulan, di mana salah satu keputusan yang menyangkut orang banyak itu yang diutamakan oleh Bulan. Bulan bijaksana sekali. Kemudian sekarang yang ketiga, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bulan lakukan selama ini? Itu menyangkut apa ya, Mbak? Pengambilan keputusan Bulan. Prosedurnya, langkah-langkahnya seperti apa? Oh iya. Langkah-langkah prosedurnya yang saya ambil yaitu yang pertama saya menganalisa dulu. Ya, menganalisa dulu permasalahannya, kemudian keputusan saya yang mau saya saya putuskan itu saya analisa lebih awal dulu. Kira-kira masalah tersebut itu harus segera emergensi atau harus saya rapatkan dulu. Nah, kalau misalnya permasalahan itu harus diputuskan bersama, maka saya mendengarkan dulu opini dari yang lain. Itu mungkin pengambilannya dalam rapat dulu. Dan nanti kalau rapat kita sudah mengumpulkan opini dan opini itu sudah terbentuk menjadi satu tujuan, maka keputusan itu tinggal kami ambil seperti itu. Yang pasti keputusan yang saya ambil tidak sepihak, tapi menyangkut semua orang. Dan sama-sama menyetujuinya dan sama-sama melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu, Mbak. Ya, jadi yang pertama tadi Bulan mengidentifikasi dulu kasusnya seperti apa, nggih. Setelah itu Bulan bawa ke rapat untuk mendengarkan pendapat dari rekan-rekan guru, begitu nggih Bulan. Baru setelah itu diambil satu keputusan yang tadi Bulan katakan berpihak atau menyangkut dengan kepentingan orang banyak yang diutamakan. Seperti itu nggih Bulan, nggih. Baik, saya lanjutkan Bulan. Nah, apakah Bulan menganggap itu sebagai langkah pengambilan keputusan yang efektif atau
ataukah mungkin masih ada kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan prosedur pengambilan keputusan yang sudah tadi Bu Wulan jelaskan? Oh iya, untuk sementara ini pengambilan keputusan dengan itu mungkin baru saya lakukan ya Mbak. Iya. Tapi untuk mengambil keputusan dengan metode yang lain itu mungkin butuh proses untuk menunggu nanti ada dilematika lagi apa tidak. Tapi menurut saya pengambilan keputusan dengan mendengarkan opini orang lain, mengidentifikasi masalah lebih dahulu dan mengutamakan kepentingan orang banyak itu menurut saya itu adalah pengambilan keputusan yang efektif bagi saya untuk saat ini. Nah, andai kan besok itu mungkin ada kasus-kasus yang lain dan ada metode yang lain untuk pengambilan keputusan selain seperti ini, mungkin saya juga akan belajar bagaimana mengambil keputusan dengan langkah yang lain. Baik, jadi selama ini itu dirasa efektif ya Bulan karena belum ditemukan kendala. Oke, baik Bulan. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, selama ini berdasarkan metode pengambilan keputusan yang Bulan gunakan, apakah Bulan menemui tantangan dan tantangan seperti apa yang kiranya paling berkesan harus segera dipecahkan begitu ya berkaitan dengan pengambilan keputusan ini Bulan? Oh iya, tantangannya mungkin begini Mbak, ketika kita harus menyatukan opini itu sama-sama, mungkin ada beberapa pihak yang mungkin tidak setuju. Lah bagaimana membuat orang yang tidak setuju itu menjadi yakin, itu merupakan tantangan tersendiri buat saya. Sementara keputusan itu segera harus ditindaklanjuti. Ya. Maka dari yang tidak setuju itu menjadi setuju itu merupakan tantangan terbesar. Sementara keputusan segera harus kita tindaklanjuti, maka itu merupakan hal yang harus bagi saya itu membuat saya seperti harus lebih belajar bagaimana meyakinkan seseorang supaya orang itu mau melakukan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan segera untuk menindaklanjuti. Gitu, Mbak. Oke. Jadi tantangannya tadi bagaimana menyatukan opini yang bermacam-macam. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana Bu Wulan bisa mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, begitu nggih? Harus segera gitu. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah bagaimana supaya Bu Wulan bisa memimpin rekan-rekan untuk bisa melaksanakan hasil keputusan dengan tanggung jawab. Apakah seperti itu Bu Wulan? Iya. Oke. Iya, betul Mbak, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Bulan, apakah Bulan memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Misalnya begini, apakah langsung di tempat itu juga atau ketika masalah itu datang, Bulan membutuhkan waktu tertentu mungkin tadi ya untuk mengidentifikasi dulu, membawa ke teman-teman atau bagaimana Bulan? Iya, betul Mbak. Jadi permasalahan itu kalau kita mengambil keputusannya secara spontan, terkadang itu tidak bijak. Maka dari itu permasalahan harus kita pikirkan dulu. Jangan kita menggunakan sesuatu hal dengan ego kita. Kalau kita memutuskan sesuatu dengan singkat, kita tidak bisa mendengar opini yang lain dulu. Tidak bisa bagaimana mengambil sikap dengan permasalahan itu. Jadi permasalahan itu harus kita bawa ke hati dulu, baru kita keutarakan ke audiens yang lain, baru kita kirim sebuah opini sehingga menjadi satu keputusan yang bijak. Oke, berarti tidak langsung diselesaikan di tempat ya Bulan ya. Bulan membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi tadi seperti yang sudah Bulan jelaskan, kemudian membawa dilema itu, masalah itu ke teman-teman untuk bersama-sama dicarikan solusi atau penyelesaian yang tepat. Seperti itu nggih Bulan nggih? Iya, Mbak. Kita ke pertanyaan selanjutnya Bulan. Nah, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mungkin orang atau figur yang Bulan anggap bisa membantu Bulan dalam mengambil keputusan? Ya. Untuk figur dalam pengambilan keputusan di sekolah itu saya tetap masih menggunakan senioritas. Jadi begini Mbak Bida, di sini ada guru senior yang tentunya lebih tahu tentang SD saya itu lebih dahulu, sehingga saya juga dibantu oleh guru senior tersebut bagaimana mengarah
masyarakat tentang sekolah, sehingga saya tahu betul keinginan masyarakat untuk sekolah ini seperti apa. Jadi tetap ada Mbak Fitra, selain guru senior juga ada Bapak Ibu guru yang lain yang tentunya sangat membantu sekali bagaimana sebuah keputusan itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bisa diterima oleh masyarakat sehingga kita bisa menjadi fasilitas masyarakat yang lebih baik lagi. Begitu ya Bulan. Yeah. Berarti tadi dari jawaban yang Bulan tangkap, Bulan itu mengutamakan senioritas gitu ya. Hubungannya tadi dengan mendapatkan pengalaman-pengalaman, kemudian nasihat-nasihat gitu ya, sehingga keputusan yang Bulan ambil betul-betul nanti bermanfaat dan sesuai dengan peruntukannya. Begitu ya Bulan ya. Oke. Satu lagi Bulan, pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah Bulan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bulan ambil berkaitan dengan pengalaman Bulan dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran berharganya ya tentunya kita sebagai seorang pemimpin itu harus bijaksana. Yang kedua, harus mementingkan bahwa kita ini menyadari bahwa kita adalah pelayan masyarakat dan kita harus mengutamakan kenyamanan masyarakat yang kita layani. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus mendengarkan opini orang lain tanpa harus memotong, tanpa harus meninggalkan apa yang mereka sampaikan, sehingga keputusan yang diambil merupakan suatu kemufakatan yang sama-sama kita akan laksanakan dengan baik. Kemudian kita juga harus belajar bagaimana menghargai senior, karena di sini di sekolah kita ini tentunya ada senior, sehingga walaupun saya di sini sebagai seorang kepala itu tidak semena-mena bahwa keputusan saya ambil atas dasar diri saya, tetapi itu merupakan opini dari Bapak Ibu guru dan saya juga menggunakan opini senior yang sudah pengalamannya lebih dari saya, begitu Mbak. Oke, jadi ada dua hal ya Bulan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama adalah dalam menyelesaikan masalah itu Bulan lebih bijaksana, dan yang kedua adalah Bulan lebih belajar untuk menghormati dan menghargai, terlebih dengan senior-senior yang berada di sekitar Bulan. Begitu ya Bulan? Ya, bukan hanya senior saja ya Mbak, tapi yang lainnya juga saya tetap menghargai itu karena beliau-beliau setidaknya itu merupakan satu tim. Kita satu tim, tanpa harus sama-sama kita tidak akan bisa jalan. Gitu nih Mbak. Baik, begitu. Oke. Itu. Ya, terima kasih sekali Bulan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bulan berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan pengambilan keputusan. Mohon maaf mengganggu waktu Bulan. Selamat menjalankan aktivitas Bulan kembali dan sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih Bulan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi.